kalau kumur-kumur batal nggak sih po puasanya? Kagak, Bret, cuman makruh. Lah lu kan kalau wudhu kumur-kumur. Oh berarti makruh doang ya po? Berarti kagak batal nih puasa sobret. Iya, sobret, bawel. Nih, sendoknya. Iya po. Tutup yang kencang, ntar tahan. Iya. Ternyata kita semua dibohongin. Dibohongin. Gimana sih maksudnya, Jali? Dibohongin sama Opi. Opi tuh kagak sakit. Dia sengaja. Rasa kok. Semprot dulu, semprot. Semprot, terus baru lap. Semprot, semprot. Ah, lap, lap, lap. Tekan, tekan. Iya. Lo kenapa nyuruh-nyuruh gue lo? Saya sih kagak nyuruh, cuma ngasih tahu doang. Kan Pak Haji nggak pernah gitu bersih-bersih. Bentar. Lo kelihatan seger banget nih. Seger bagaimana sih? Lihat yang bener dong. Saya sih segernya cuma 5 detik doang. Tuh, 2, 3, 4, mak lemes lagi tuh. Tuh, goyang tuh. Nih, lemes. Lemes saya tuh. Mundur aja nggak bisa saya. Pegangan beduk. Pi, Hah? lo tuh sebenarnya sakit apa sih? Nanya saya, mana saya tahu. Dokter aja nggak tahu saya sakit apaan. Nanya saya, emang bukan dokter. Jadi penasaran. Terus bersihin, Pak Haji. Ya. Lu makan ya? Lah itu apa itu? Lalat. Lalat berantakan. Ngaku aja lu makan kan? Lu makan kan? Ngaku. Wow. Sayang ya. Astagfirullahaladzim. Saya kan dibilangin Pak Ustadz jangan makan depan orang puasa. Maaf Pak Haji ya. Kering ya dia mulut saya. Wah. Habis. Komuna. Sobret. Nih, Bret. Tolong ya, kasihin ke Bang Opi. Nasi tim sama sop buah. Di sana. Kok sop buah lagi sih po? Po gimana sih? Masa orang sakit dikasih sop buah? Ntar meler terus loh po. Bret. Sop buah bikinan gue nih esnya sedikit. Lagian kalau orang sakit kudu banyak makan buah-buahan. Sop buah ini banyak buahnya, sobret. Oh gitu ya po. Iya. Oh iya po. Ngomong-ngomong, kalau kumur-kumur batal nggak sih po puasanya? Kagak, Bret, cuman makruh. Lah lu kan kalau wudhu kumur-kumur. Oh berarti makruh doang ya po? Berarti kagak batal nih puasa sobret. Iya, sobret, bawel. Nih, sendoknya. Iya po. Tutup yang kencang, ntar tahan. Iya. Ternyata kita semua dibohongin. Dibohongin. Gimana sih maksudnya, Jali? Dibohongin sama Opi. Opi tuh kagak sakit. Dia sengaja bilang sakit biar kagak puasa. Sama biar dikasih makanan sama kita semua. Jali lu jangan fitnah. Bulan puasa, kagak baik. Ya, fitnah gimana? Saya punya fakta nih kok. Nih, fakta yang tidak terbantahkan. Ini adalah hasil cek laboratorium. Lihat, semuanya negatif. Termasuk kelakuannya. Oh, bagus dong kalau gitu. Berarti Bang Opi kagak sakit. Ya sakit sih kagak, cuman kita dikadalin. Tapi bagus, Jali. Berarti Bang Opinya sehat. Bret. Lu ngapain, Bret? Ah, ketelan dana sebuahnya Bang Jali mau gimana sih? Kumur-kumur, po. Lu kagak puasa? Puasa lah Bang Jali. Saya kan kumur-kumur. Kumur-kumur itu makruh doang. Jadi saya puasa. Kalau nggak percaya tanya aja, po. Iya, po. Berarti ya bener. Kumur-kumur kagak batal puasanya. Tapi kumur-kumurnya kagak pakai sop buah, sobret. Gimana Bang Jali? Keluarin.
ketika kita berpuasa nih, banyak banget hal-hal yang makruh. Makruh itu kalau kita kerjain nggak apa-apa, tapi ditinggalin kita dapat pahala. Tuh, lebih baik nggak dapat apa-apa, apa lebih enak dapat pahala? Dapat pahala ya. Dapat pahala. Jadi lebih baik kita tinggalin. Nah, termasuk salah satunya tuh kumur-kumur. Dia makruh. Boleh kumur-kumur. Tapi lebih baik emang nggak usah khawatir kalau ada air yang ketelen. Tuh. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kumur-kumurnya pakai es buah, Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Ini saya berat nih Pak Ustadz. Pakai es buah, habis kumur-kumur, airnya dibuang, anggurnya ketelan. Nah, tuh. Ada yang ketelen. Cuman ditebak. Ditepok sama Bang Jali. Keluar. Keluar buahnya. Bret. Jangan kebangetan ngeringanin hukum. Mentang-mentang makruh, kumur-kumur pakai es buah. Agak buahnya nggak keluar semua nih, belewahnya masih ada. Oh, itu jukir kali. Pokoknya hati-hati ya sama hal-hal yang sifatnya makruh. Kalau emang masih bisa kita hindarin, kita hindarin. Contoh, kita mau sikat gigi nih di tengah hari bolong. Boleh apa kagak? Boleh. Tapi makruh dengan catatan jangan sampai ada air yang ketelen. Karena yang nggak boleh itu yang ketelen. Bagaimana kalau misalnya ada ibu kita masak nyobain? Nah itu. Nyicipin. Ya. Selama nggak ada yang ketelen, itu boleh, silahkan. Tapi lebih baik nggak. Tapi kan kasihan ntar suaminya, bininya kalau nggak pakai dicobain. Sobret nyicipinnya pakai nasi. Pit. Bret, lu mah bukan nyobain lu mah. Bret. Iya, nyicipin. Nyobain tuh segini doang nih. Udah, itu pun kudu dibuang tuh gitu. Lu segini juga? Nyobain segini nasinya. Asik. Salam mulu Pak Ustadz, masukin neraka aja deh. Ih, Bang Jali masukin neraka. Insomnia. Setahu lo, Brad. Kagak sekolah lu ya? Insomnia itu nama penyakit. Penyakit apaan kok? Penyakit kekurangan darah. Iya kan Bu Dokter? Itu anemia, Bu. Sama sekolah. Insomnia itu penyakit susah tidur yang disebabkan karena gangguan psikis. Iya benar. Akhir-akhir ini Aye kurang banget tidur. Mungkin Ibu stres. Itu aja. Aye itu kagak bisa tidur gara-gara sering mikirin Bang Upi. Kalau udah mikirin Bang Upi, Aye jadi sering minum kopi. Menurut Bu Dokter, Aye ini susah tidurnya gara-gara mikirin Bang Upi apa minum kopi? Oh, Pak Haji tuh. Nih, tangganya udah saya siapin. Itu toren udah lama banget kagak dibersihin. Takutnya belumut. Ntar kalau lumutnya tambah lama, tambah numpuk, dibersihin tambah susah. Ya lu aja sekalian naik ikut ngebersihin. Saya kan lagi sakit. Ntar kalau saya naik bersihin toren, tahu-tahu saya goyang. Jatuh, pingsan. Saya mau tanggung jawab, ayo. Tapi lu tadi kok bisa kuat bawa tangga? Kalau bawa tangga doang saya bisa, Pak Haji. Kalau bersihin toren saya nggak bisa. Lu tuh mau sampai kapan sih sakitnya? Gimana saya tahu? Masa orang sakit ditentuin? Emang naruh barang di pegadaian ditentuin? Gimana naik, Bek? Ya. Naik tuh ke atas. Ya masa naik tuh ke bawah? Ya kan saya bilangin, salah aja. Pak Haji. Baju buka dulu. Baju. Terkotor lagi. Buka kancing biar cepetan apa? Sabar napa sih? Pelan-pelan banget. Emangnya di film cepet buka kancing baju. Tinggal gini-gini doang, berat. Astagfirullahaladzim, lu protes mulu, gue yang ngerjain tugas lu. Lu marah-marah lagi sama gue lu. Kenapa badan pada gatel ya? Udah naik. Pak Haji. Entah kalau toren udah bersih, airnya isi lagi biar penuh. Ya. Pak Haji. Bersihinnya pakai sikat. Pinggir-pinggirannya, pojok-pojokannya.
Ya jelas pakai sikat, masa pakai kumis lu. Gua orang bilangin emosi aja. Astagfirullah, untung gua puasa. Kalau enggak, waduh. Ih. Pak Haji. Astagfirullah, bilang pakai tangga malah lu ntar. Oh, marah-marah deh. Orang kan bilangin supaya ente jadi bersih. Ya nggak selesai orang Pak Haji nggak naik-naik. Ini semua